Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjut ngaji kitab Kifayatul Akhyar di bagian Kitabus Shalah bab syaraitu wujubus shalah. Wujubus shalah. Jadi bab syarat-syarat wajibnya sholat. Dituliskan oleh Imam Taqiyuddin dan di dalam kitab Kifayatul Akhyar yang merupakan syarah dari matan takrib Imam Abu Syuja, dituliskan bahwa faslun, suatu fasal, wa syaraitu wujubus sholati, syarat wajibnya sholat itu salah satu asya, ada 3 perkara, al-islam wal bulugh wal aql, yaitu Islam, balik, dan berakal. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa ada perbedaan istilah. Jadi ada istilah syarat wajib sholat, kemudian nanti kita akan jelaskan di kemudian hari ataupun sebentar, itu ada juga istilah tentang syarat sahnya sholat, kemudian ada juga istilah yang kita akan jelaskan nanti atau di kemudian hari, yaitu rukun sholat. Jadi ada 3 istilah yang perlu kita bedakan. Yang pertama adalah syarat wajib sholat yang akan kita bahas sekarang. Kemudian syarat sah sholat. Dan yang terakhir adalah rukun sholat. Kalau syarat wajib sholat itu tidak terpenuhi, maka tidak diwajibkan seseorang untuk sholat, tidak wajib sholat. Lalu kalau syarat sahnya itu tidak terpenuhi, berarti tidak sah sholatnya. Kalau rukunnya itu tidak terpenuhi, maka batal sholatnya. Saya ulangi, kalau syarat wajibnya itu tidak terpenuhi, berarti tidak wajib sholat. Kalau syarat sahnya tidak terpenuhi, berarti tidak sah sholatnya. Kalau rukunnya yang tidak terpenuhi, berarti batal sholatnya. Nah, syarat wajib sholat ini diandaikan pagar, dia adalah pagar yang paling terluar. Kalau orang mau pertama masuk sholat, harus lewati dulu syarat wajibnya. Setelah itu, bagaikan rumah, maka syarat wajib ini adalah pagarnya. Kemudian syarat sahnya ini adalah pintu pertama dari rumah itu. Kemudian rukunnya ini adalah pintu masing-masing kamar dalam rumah. Jadi ringnya itu ada 3 kali ring. Garis terluar itu syarat wajib. Kemudian garis tengahnya, intermediate line, itu adalah syarat sah. Kemudian garis dalamnya, inner line, ini adalah rukun dari sholat itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas tentang syarat wajib sholat. Yang dituliskan oleh Imam Taqiyuddin dalam kitabnya Kifayatul Akhyar yang merupakan syarah penjelas dari kitab matan takrib karangan Imam Abu Syuja, disebutkan wa syaraitu wujubus sholati, dan syarat-syarat wajibnya sholat itu salasa asya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah bulugh, balik, wal aql, dan yang ketiga adalah berakal. Disebutkan di sini, dituliskan oleh Imam Taqiyuddin, bahwa menjadi ijtima' kesepakatan fihi, bahwa syarat wajib salat itu adalah al-Islam wal bulugh wal aql. Itu adalah Islam, balik, dan berakal. Adapun yang lainnya, yaitu tahara anil haidi wan nafas, ini adalah syarat sahnya sholat. Fala syakkun, maka kalau itu terpenuhi semua syarat wajibnya, syarat sahnya nanti, tadi itu salah satu saja syarat sahnya, bahwa dia suci. Fala syakkun, maka tidak ada keraguan fi ujubis sholati, untuk dia wajib untuk melaksanakan sholat. Fa'ammal kafiru, maka adapun orang-orang kafir, fa in kana
kufruhu aslian, jikalau kafirnya itu memang dari sononya, dari sananya memang, lam tajib alaihi sholat. Maka dia itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Lianna la tasih minhu fil kafri wala yajibu alaihi qada'uha. Tidak dibenarkan untuk mereka orang-orang kafir itu melaksanakan sholat. Dan tidak diwajibkan juga mereka itu mengqada sholatnya. Mengqada sholatnya. Nah, bagaimana? Inilah yang juga yang juga dijadikan standar logika bahwa di luar sholat itu, misalnya zakat gitu. Ada pejabat yang bayar zakat katanya itu, ada beberapa di koran itu, saya baca di Jakarta Post, koran berbahasa Inggris itu disebutkan, ada gubernur yang bukan beragama Islam, kemudian bayar zakat. Maka istilah zakat itu sebenarnya tidak cocok untuk dalam satu tulisan di koran. Kenapa? Orang di luar Islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan syariat Islam. Tidak diwajibkan untuk melaksanakan syariat Islam. Orang kafir itu tidak wajib untuk sholat, tidak wajib untuk zakat. Kalaupun dia itu mengeluarkan zakat, berarti itu hanya untuk berderma. Ya, kenapa? Karena zakat ini identik ibadah untuk umat Muslim. Jadi kalaupun dia keluarkan uang, berarti itu bukan zakat, tapi berderma. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan sholat. Tidak wajib untuk mereka sholat. Tapi kalaupun dia itu pergi ke tempat ibadahnya, maka namanya itu sembahyang atau ibadat, ya, bukan sholat. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang dulunya Islam, kemudian dia itu murtad, kemudian dia kembali lagi kepada agama Islam? Maka wa ammal murtad, dan adapun orang-orang yang murtad, itu, dan adapun orang-orang yang keluar dari agama kita, kemudian dia itu masuk lagi, jadi habis murtad kemudian masuk lagi agama Islam, fatajib, maka dia itu wajib alaihi sholah, atas sholatnya, wal qada bila khilaf, atas sholat yang pernah dia tinggalkan. Kalau dia itu murtad 2 tahun, berarti dia harus qada, ganti sholatnya yang 2 tahun itu. Bagaimana caranya? Setelah dia melaksanakan, misal tadi habis melaksanakan salat isya, maka setelah sholat isya secara berjamaah atau dia sendiri, dia harus lagi setelah salam kemudian dia berdiri untuk mengganti. Dia cicil sholat yang pernah dia tinggalkan selama 2 tahun selama dia murtad. Selama dia murtad. Kemudian bagi mereka, anak-anak yang kecil, belum sholat, maka mereka itu Mereka itu diangkat hukuman, diangkat perintah, tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini disebutkan wa ammas sibi, dan adapun anak-anak kecil, wa man zala akalahu bimajnun, dan adapun orang yang hilang, ya toh, keluar akalnya, tidak ada akalnya di dalam otaknya, au marud, ataupun orang yang sakit, wa nahuhuma, atau semacamnya, fala tajib alaihi, maka tidak wajib atasnya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al kalam, diangkat suatu perintah itu, hukumannya tidak diberikan, tidak diwajibkan untuk dilaksanakan, ansalasi, atas dari 3 golongan, atas 3 kelompok, dari 3 kelompok. Yang pertama adalah anin naimi hatta yastaiqidho, dari orang yang tidur hatta sampai dia itu yastaiqidho, bangun. Wa anis sabi, dan dari anak kecil hatta yahtalima, sehingga dia itu mimpi basah. Jadi maksudnya sampai dia itu baliklah. Kemudian wa'anil majnuni, dan dari orang-orang yang gila hatta yaqil, sehingga dia itu berakal. Nah, inilah
syarat wajibnya sholat yang perlu kita perhatikan.